Halo Sobat Bujang, balik lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah resiko penyakit kardiometabolik bagi orang dengan skizofrenia. Oh ya, buat Sobat Bujang, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen juga dan tonton sampai habis. Memang kalau dalam saat seperti itu, ya kita juga mencegahnya gimana ya, orang rumah nafsu makan tinggi. Iya, benar. Aku minum antiskotikojapin itu sama stabilizer. Nafsu makan tinggi banget. Mana amat tempe orang kayak eksperimen tuh. Kayaknya orang itu rutin sebejikom habis tuh nasi itu buat sendiri. Kalau pengalaman lu gimana? Gimana? Iya sih, ada sih beberapa obat yang memang meningkatkan nafsu makan gitu. Badan gue yang beratnya biasanya 80 jadi 95 gitu naik. Naik 15 kilo ya? Naik 15 kilo. Tapi lu pernah cek apa ya? Belum pernah cek. Waduh, cek seharusnya. Aku tuh ketahuannya kena hipertensi sama kolesterol tuh waktu kita rujukan di puskesmas. Ini beratnya udah berlebihan nih mas, dirujuk poligigi gitu, dirujuk ke poligigi, gizi, iya terus suruh cek lah, akhirnya benar hipertensi sama kolesterol gitu. Gua dulu ini, jadi kalau gue share apa? Waktu ini ya pertama kali gue dapet serangan itu kan, gue nggak mau makan tuh. Jadi ada ituannya gitu, apa? Pemicunya. Jadi gue nggak mau makan karena gue berpikiran kalau gue makan gue diracun gitu. Ya itu gue dirasapin apa tuh, clozapin itu gitu. Ya ampun itu, makan bakwan tuh. Padahal banyak banget orang. Ibu gorengin gitu kan, masak habis 10 gitu, sekali masak 10 gitu, 10 habis. Kalau pengalaman lu gimana? Bujang ribu? Sama? Ribu. Gue ngomongnya gitu. Bujang ribu. Iya, Nafsu makan gue bertambah juga tuh. Sampai dari berat gue 55 sampai 86. Astaga. Lebih parah dia. Berarti 30 kilo bro. 30 kilo. Tapi berapa cek lab kan? Bujang ribu. Akhirnya gue kan nggak ngecek lab sih, cuma dicek ke puskesmas. Mas, berat badannya turunin biar jangan berat gitu, jalannya apa gimana gitu. Mana ya? Akhirnya sih alhamdulillahnya sekarang berat gue udah turun itu. Sekarang udah 15 kilo, 76 sekarang. cuman wis. Gue juga sama. Gue kan dulu berat badan gue tuh 55. Pas gue dikasih clozapin itu kan lapar terus tuh, langsung naik 86. Sama 86. Terus gue diledekin sama dia, lu kayak babi gendut. Iya bener. Ya. Menurut gue lu buset. Tapi jujur buat teman-teman, cara ngatasin, kalau gue sih ngatasinya tuh dengan cara rubah pola makan doang sih. Kalau bagi yang orang nggak mau olahraga, rubah pola makannya. Kalau yang mau olahraga sambil rubah pola makan itu lebih bagus gitu. Tapi masalahnya kegemukan juga bukan, orang gemuk belum berarti kena kolesterol. Orang kurus juga udah pasti bisa kena kolesterol gitu ya. Iya, Bener. Nah kalau itu gue pernah nonton di National Geographic gitu. Jadi itu tergantung gen. Gennya katanya. Jadi kalau kita badannya gemuk tapi nggak punya gen diabetes, nggak akan kena katanya. Sama juga orang kurus gitu. Kalau orang kurus dia nggak punya gennya kolesterol atau itu, dia nggak akan kena. Tapi kalau ada gennya walaupun kurus kena juga gitu. Oh, gitu. Nih, tapi kan gini nih ya, seperti yang lu bilang gennya. Tapi kalau dari pola makan atau pola hidup bisa kali. Itu Pola hidup ya. tambahan gitu maksudnya. Enggak, kalau gue bilang tadi yang masalah
yang biasa aja ya. Udah biasa aja tapi tetap kena gitu. Itu udah maksudnya dokter-dokter bilang udah ada faktor gennya gitu. Di luar dari pola hidup yang buruk ya. Walaupun dia hidupnya udah sehat gitu kan, makanya kayak 4 sehari 5 sempurna gitu, tapi tetap kena. Itu katanya faktor ada gennya gitu. Makanya 5 sehat, 5 lagi. Jadi gue juga sama ngalamin juga kayak bujangan yang lain tuh. Gue ketawa aja dulu waktu konsul ya, kan di tensinya tinggi. So, berat badan tiap konsul sebulan sekali naik gitu. Terus gue paling kelihatan tuh di sini nih biasanya nih kalau gue gemuk nih. Pipi, cabi-cabian. Sama perut ya. Aduh, bikin malu banget. Ini aja udah mulai nih. Iya tuh perutnya gendut gitu kan. Buncit ya, buncit gendut. Biasa kan diukur tuh pakai tali apa? Iya, itu juga. Iya, apa tuh? Apa sih? Ukuran pinggang. Ukuran pinggang Iya. gitu. Ya nggak usah diukur juga celana gue udah nggak muat. Udah membuktikan gitu, nggak usah diukur lagi ya kan, udah nggak muat celana gitu. Ya ini akhirnya dokter gue curiga nih, wah ini harus cek lab deh, coba cek lab. Dulu gue nggak ngerti dia ada gini-ginian, gue pikir ya udahlah Cek biasa aja. iya gitu. Ternyata emang seumur-umur belum pernah cek juga sih. Ternyata jeblok trigliserida, waduh 3 kali lipatnya di batas normal. Asal lu Itu kira-kira tuh dari berapa ke berapa tuh kalau boleh tahu? Apa tuh maksudnya? Dari Batas jam nomornya. berapa kilo nyampe ke berapa kilo lu naiknya gitu? Oh gua Hmm. dulu 20 kilo hampir ya? 90 ada. Waduh. Dari 20 kilo ya? 70-an lah ya. Rata-rata begitu ya 15 peningkatannya. kiloan lah ya? Iya gitu. Terus ya udah HDL juga jeblok, LDL jeblok. Ya ada minum obat. Jadi gua sebulan 2 kali gua ke konsul. Kan dari psikiatri minta rujukan ke penyakit dalam. Iya. Capek juga sih sebulan 2 kali bolak-balik. Kalau gue sih untungnya pikiran gue kolesterol nih, karena sering pundak, sering Nah. pegel-pegel. Tapi pas dicek nggak ada, masih normal, alhamdulillah. Enggak, kenapa Ki? Kenapa bujang klinis sebulan sekali konsul ke penyakit dalamnya Iya. ngambil Tapi biasanya obat kan doang 3 bulan atau cek lab juga. Enggak, soalnya kan nggak bisa bareng. Jadi Oh, gitu. lu nggak bisa di rumah sakit itu lu nggak bisa sekaligus ya. Sekaligus. langsung ke psikiater terus ke penyakit dalam, kan satu nggak bisa langsung 2 kali ya kan. Yang kedua kan lu mesti puasa dulu. Oh iya. Kalau Nggak mau cek lab. maksudnya kok tiap bulan cek lab? Enggak cek lab itu bener kata Bujang Kupal 3 bulanan. 3 bulan, iya. Gue cek tiap 3 bulan. Tapi sebulan sekali ngambil obat. ngambil obat 2 kali karena kan jadwal prakteknya nggak bisa bareng. Enggak, maksudnya ngambil obat kardio. Kalau pas Iya. 3 bulan itu sebulan sekali sama, jadi Iya. langsung sebulan 2 kali. Iya gitu. Waduh. Misalnya gue Senin ke psikiater nih, ya ntar ke penyakit dalamnya ya kalau nggak Selasa Rebo gitu. Oh gitu. Ada masa berlakunya juga rujukan ke penyakit dalam dari psikiater. Kenapa nggak puskesmas aja? Nah waktu itu gue juga udah tanya, kan nyokap gue juga ikut program Prolanis, ya. kan. Kagak bisa katanya, gue kagak ngerti dah. Kalau gitu puskesmas ngambil obat Iya, makanya kolesterol kayak sama gitu. hipertensi. Sekalian aja gitu kan maksudnya. Iya. bisa sih sebenarnya, cuma ya gimana gitu lah, mungkin sibuk atau gimana. Siapa yang sibuk? Ada. Kalau lu nih, lu kan sering order makanan enak nih gue lihat. Iya, oh, di posting. Aku lu. Kayaknya konsolnya 38. Lagi pengen aja gitu, lagi pengen makan yang enak gitu, mumpung lagi ada duit. Ngomong gitu. Lagi ada duit, makan yang enak aja sih gitu. Gue juga bingung dulu sebelum berobat ke Prolanis gitu. Apa? Kok gue malah pipis mulu Nah, lihat gitu. dulu. Pipis bangun, kadang-kadang bisa tidur lagi, kadang-kadang enggak gitu. Terus gue konsul ke puskesmas, ya itu dirujuk poligigit, cek, gula darah bagus, kolesterol 220. Oh berarti sering kencing kolesterol. Bukan. Nggak tahu deh, itu kalau gue gejalanya kayak gitu sih kalau kolesterol pipis mulu kalau malam, terus setelah dirasapin obat kolesterol
jadi nggak pipis lagi gitu, Nggak pipis tidur lagi. lancar aja. Lancar ya. Pipisnya yang lancar. Apa deh. Tapi ya, kalau gue dulu emang begitu karena nggak ada aktivitas juga sih, nggak olahraga, nggak ada aktivitas. Iya betul itu. Biasanya kan teman-teman ODS gitu kalau Bergerak, yang kurang belum- gerak. iya kurang gerak lah, aktivitas. Ya mungkin nonton Menumpuk jadi. nonton YouTube dulu, Iya. gitu kan, nggak ada gerak. Yang olahraga jempol doang nih. Sebab tangan kanan lebih pengalaman. Cuman ini juga sih, gue belakangan ini juga apa was-was juga, cemas-cemas juga karena banyak minum manis juga ya. Iya. Kopi susu. Oh, saat ini ya. 3 kali kita Kopi susu. Iya. Gitu. Terus apa namanya? Kalau nyampe rumah ada teh manis yang dingin dikasih kulkas, disiapin, nyokap. Enak banget. Perlu diterapin juga. Sama. Gue juga bangun tidur udah disiapin lapis sebanyak mungkin. Ini juga sih sebetulnya, apalagi umur kan. Umur Iya. pengaruh ya. Iya. Yang khawatirin gue takut stroke. Agak sih kayaknya kalau lu mah. Setrum ya lah. Iya, jadi begitu. Jadi tadi tuh yang berapa persen tadi? 6,8 atau Iya. 8,6? 6,8. 6,8 tadi yang kayak gua kali ya, yang berobat itu ya, minum obat. Iya. Selain obat antipsikotik, minum obat ini anti kardiometabolik bener sih ada. Oke, ya. Kira-kira begitu. Ada mau sharing lagi nih? Gua ada. Ini gimana? Kalau gua dulu ini pengalaman doang gitu, sharing pengalaman gitu. Jadi gua dulu waktu dulu masih diresepinnya clozapine gitu kan. Nah itu nafsu makan bertambah kan. Tambah gua lagi depresi, nggak punya kerjaan gitu. Jadi kerjaan gua tidur makan. Tidur aja bisa ibaratnya bisa 20 jam gitu. Aduh. Yang 4 jamnya gua bangun terus makan gitu. Pertama gua kaget gitu, kok mata gua ngeblur gitu, nggak bisa baca, nggak bisa apa, tulisan tuh blur semua tuh, jadi berbayang semua gitu. Pergilah gue cari, oh mungkin mata gue nggak sehat nih, kan waktu itu ada obat tetes tuh buat pembersih mata katanya gurah gitu, gue beli, pas gue tetesin kok tetap sama gitu. Kebetulan di KPSI gue punya teman gitu, namanya Pak Joko lah gitu, Pak Joko. Dia kebetulan bawa alat tuh, yang namanya aku cek itu loh, aku cek. Nah gue dites, ternyata gula darah gue 500. Waduh. Gue kan kaget, wah 500, udah loh minum obat kayak obat schizophrenia kata dia, seumur hidup gitu. Ya udahlah gue bilang, daripada gue ini, kalau gue kan karena gue pengalaman udah lama minum obat schizophrenia, ya udah gue ngapain takut lagi minum obat-obatan diabetes kan gitu. Cuman ya tetap aja gue sesel waktu itu gitu. Itu juga faktor karena gue berhenti ngerokok gitu kan. Jadi makan mulu gitu, makan tidur. Gua makan tidur karena ngilangin kepingin rasa pengen ngerokoknya itu gitu. Nagihnya ya, Nagihnya. Ternyata 2 bulan gua berhenti, begitu. Sekarang tapi lu nggak ini lagi, nggak cek lagi darahnya? Enggak, gua ada alatnya sekarang beli. Oh, Ada ya nanti. Ada. Ngecek. Dan Tapi sewaktu doang berarti bukan. Sewaktu doang, nggak puasa. Jadi gua beli alatnya itu. Wah, ya itu kebetulan kan gua kena tuh. Nah yang beliin bokap gua gitu loh, bokap gua langsung beli alatnya gitu, nih buat ngecek sendiri gitu kan. Soalnya gua ke puskesmas kesel juga gitu, emang enak cek, ini yang dicek gitu kan gratis semuanya. Cuman gua keselnya waktu itu ke puskesmas di Bekasi di rumah gua, kan harusnya kalau menurut yang formularium itu ya. Gua harusnya dapat sebulan. Cuman kata puskesmas, Pak, kalau Bapak mau dapat sebulan sana pergi ke apotek beli gitu. Gua kan kesel. Kalau gitu mah gua beli aja, ngapain gua ke puskesmas. Tapi kalau di Jakarta puji Tuhan alhamdulillah dapat sebulan. Makanya gua kesel, ya udah gua beli aja di luar. Kakak gue juga kena diabetes dapat gabung dengan Prolanis. Iya, Prolanis kan emang buat ini penyakit kardiometabolik juga. Makanya Makanya kan sih emang lansia sih. Iya, kalau gue kan dimasukin. tapi semenjak tahun berapa tuh gua sama dokter gua diganti sama Serequel. Kue tiapin. Diganti sama kue tiapin.
udah nafsu gue berkurang tuh. Sama Depakot kan gue dikasih juga mood stabilizer gitu kan, diganti itu dapet, ya udah lumayan gitu. Jadi nggak terlalu lapar, nggak selaper. Beberapa kali kan gue kehabisan obat nih, belum lama sih, setahunan lah gitu, setahun yang lalu gitu. Terus gue minum lagi tuh Clozapine gitu kan, ya itu langsung naik lagi tuh. Kalau malam tuh bangun lapar banget, butuh makan. Emang godaannya pasti mau makan di atas 20 ya? Iya. Kira udah mau tidur ngantuk lapar. Iya, gua kalau belum makan juga belum bisa tidur. Pokoknya kalau malam harus kena nasi dulu baru bisa Iya. tidur. Nah kayak lu bujang mehong tengah malam nyari bubur. Iya. Tengah malam, jam 1 malam gue keliling Gang Banten nyari bubur ayam. Cuman Ada lagi. Satenya berapa tusuk bang? Satunya 4, buburnya 10.000. memang beda-beda ya, kayak ada beberapa temen yang testimoni ke gua gitu, katanya dia minum Quetiapin jadi nafsu makannya naik gitu, meningkat gitu. Tapi kalau gua malah justru nggak terlalu lapar gitu kalau gua. Kalau pengalaman gue sih semenjak gue berat gue yang itu ya 86 itu gue jadi mengurangi nafsu makan gitu. Walaupun gue Mengurangi nafsu makan gimana caranya? gue bingung kan mengurangi makan gitu, bukan nafsu makan. Jadi gue makan sekarang 2 kali sehari, kadang sehari sekali gitu sih. Kadang mau gitu. Bukan buat diet bukan. Coba perutnya. Hai Sobat Beli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.